Katanya Church of Nativity. Katanya Ini kan Church of Nativity nih. Nah, saya cari nih Church of Nativity, habis itu saya image. Bener nggak sih di Goa? Rupanya bener. Memang tuh ukurannya. Nah, tuh orang kalau mau ini mesti seperti ruangan-ruangan khusus kecil gitu ya. Di dalam goa, habis itu mereka bangun gereja, Bang, di sekelilingnya. Data ISA juga dong, masa pemerintahan siapa pakai dalil di kota mana? Aduh, Bu Darni ilmunya nggak sampai ke UN sama PBB, ke CP aja belajarnya Bu Darni. Biar dibotol-botolin terus. Udah, habis itu ini dari tempat lahirnya, Bang. Jadi berdasarkan data ini, Yesus lahir di dalam goa ya? Di dalam goa. Ini dari PBB ya? Di dalam goa. Ini yang bikin ini pasti nggak sholat malam, pasti nggak sholat Jumat nanti, ya. Habis itu diingat ya, Saint Helena bangun gereja ini di tahun 339 abad 4. Ya. Nah, habis itu kita ke Israel sekarang. Kita mainnya agak jauhan dari PBB, kita ke Israel. Ini Fellowship of Israel Related Ministries. Ini website Israel untuk travel mereka. Nah, di sini malah ini orang Israel nih, ini marahnya sama orang Yahudi berarti kalau datanya ini nggak jelas. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena. Loh, orangnya sama nih sama yang bikin tempat lahirnya. Helena nyambung datang mencari tempat tersebut, alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantinium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi kitabnya ditulis di abad keempat, bahasa Yunani. Betul. Tempat lahirnya dibuat sama Saint Helena di abad keempat. Habis itu tempat meninggalnya dibuat di abad keempat sama Saint Helena. Dan yang lucunya, ini cuma anekdot aja sih. Kalau saya cari tahu nih, tempat lahir Zeus, Saint Helena ini kan nyembah Zeus nih sebelum nyembah Yesus. Nih, Mother of Helena. Ini penyembah Zeus dia. Rupanya, nih saya ini aja ya. Saya translate aja ya. Zeus di sebuah gua suci di Kreta. Waduh, lahirnya Zeus nih, gondrong-gondrong juga. Di goa juga nih. Waduh, nih sama-sama abad keempat, sama-sama gondrong. Jadi tolong Bu Darni, jangan karena Bu Darni nyembah Yahudi gondrong tiba-tiba jadi Yahudi rohani, Bu Darni. Jadi artinya ada kesamaan ya, sama-sama lahir di goa, sama-sama gondrong ya. Iya, kalau kita buka ayatnya lagi Bang, wah lebih ngeri lagi Bang. Ya nggak apa-apa, buat edukasi sekalian kita viralin. Oh, nih kita buka aja deh ayatnya nih, contohnya nih. Contohnya Ya, kita buka di Kisah Para Apostolos 17:28. Kisah para Apostolos 17:28. Pak Pero simak baik-baik ya, jangan kejang-kejang kayak yang tadi naik ya, simak baik-baik, lanjut. Iya, emosi. Kalau kan emosi jangan begitu loh. Ini kan berbicara data dan tentunya ini adalah kajian ilmiah, bukan ngarang-ngarang, bukan mendongeng, bukan. Nah, ini kita buka nih nomor punggungnya nih. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Widih. Keren ya?
Tapi di sini saya penasaran nih, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Pujangga-pujangganya ini siapa nih? Saya penasaran nih bang. Namanya Muslim ya kan, suka baca. Saya pelajarin lagi. Mungkin ada nih, kita cari nih. Rupanya ada di teoi.com. Ini library Greek mitologi. Ini Tuhan-Tuhan apa ya? Tuhan-Tuhan orang Romawi, Olimpian, Titan. Nah, ada buku namanya Fenomena, judulnya Aratus, yang penulisnya Aratus. Ini ditulis early 3rd BC, 3 abad sebelum Yesus. Ya. Habis itu saya cari-cari nih bang. Wah nih, kayaknya ada nih deket sini nih. Ini. Place, nih. Ini saya udah drag ya. Saya baca nih Kisah Para Rasul 17:28 dalam bahasa Inggris. For in him we live and move, have our being, as a certain also of your own poets have said. Jadi ini sama aja kalau dalam bahasa Indonesianya. Pujangga-pujanggamu, for we are also his offsprings. Ini rupanya ngutip dari penyembah Zeus. Penyembah Zeus. Nah, jadi di buku Fenomena ini, si Aratus ini 3 abad sebelum Yesus menyembah Zeus, dan dia bilang, kami ini keturunan dan anak-anak Zeus. Tiba-tiba dikutip sama siapapun penulis Kisah Para Rasul, sebab kita ini dari keturunan Allah juga, diganti Zeusnya. Diganti Allah. Waduh, kelakuan pagan ini begini banget ya. Terguncang Oten data Membawa itu sumber data. nggak jelas. Waduh, aduh. yang mana? Sumber Nih, dari dibilang apa? sumber itu? jelas. sebelum saya tutup Pak siapa ya? Pak Feros, yang mana yang datanya nggak jelas? Nggak jelas dari mana sumber itu. Yang mana? Kisah Para Rasulnya nggak jelas. Itu justru poin saya. Ini yang nggak jelas, Sumbermu tapi yang itu mana yang nggak jelas coba? Sumber dari apa itu? Dari ini Alkitab Sabda. Yang mana yang nggak jelas? Aku nggak pakai Alkitab Sabda. Coba dibuka Kisah Para Rasul 17:28. Ini nggak bunyinya? Bukan, beda. Apa tuh bunyinya di situ? Waduh. Coba yang terjemahan baru tuh. Ini TB. Tapi bukan kitab Sabda lah. Ya, jadi yang mana? Oke, Kan ada kita. kitab yang lain. Oke, gitu. bible.com ya, bible.com ya. Ah. Jadi seperti kata pepatah, kita hidup, bergerak dan bernafas hanya karena kuasanya. Bahkan para sastrawan negeri ini siapa nih? Sama aja. Ia pun berkata, kita semua adalah anak-anaknya. Kurang disebut Zeus aja nih, persis. Luar biasa ya mereka. Mau TB yang mana? Mau translatean yang mana bang? Isinya sama. Mana data yang nggak jelas? Aratus. Nah nih penulisnya nih. Nih dari TOI. Nih abang. Nih Olympian Gods. Mau lihat nih mana Tuhan yang abang mau sembah sekarang. Data yang mana yang nggak jelas bang? Coba kasih tahu saya. Terguncang. Nggak bahaya tah kalau acaranya begini? Ini nggak bahaya tah kalau kayak gini ajarannya? Ini belum dikasih tahu lagi, abang kalau meninggal kemana abang tahu nggak bang? Pak Verhos. Lanjut bang. Open mic, Pak Verhos open mic.
Tahu nggak nih bang? Pak Firhos, Tahu nggak nih bang kemana nih bang? open mic Pak Firhos. Astagfirullah. Terguncang beliau. Allah karim. Mana ajaran nabi-nabinya itu mana bang? Kok pagan sekali nih semua nih, mengutip penyembah Zeus, tempat lahirnya kayak Zeus, tempat meninggalnya dibangun di Zeus, catatan terakhir kitabnya abad keempat yang nulis bahasanya bahasa Yunani, bahasa penyembah Zeus. Ini ada apa nih abang dengan pagan ini? Pak Firhos, gimana sih Pak Firhos nih? Buka mic-nya Pak Firhos. Coba mungkin Jangan- ada yang Jangan Lagi ngambek merenung. dong. Jangan Lagi ngambek merenung dong. ya, dia terguncang lagi merenung, gak apa-apa Romo. Ya udah, terakhir deh, Udah, terakhir. tak. Habis itu saya ini terakhir nih Bang Verhos. Habis itu saya bakar rokok saya deh, ya kan. Ini kalau Abang buka Wahyu 20:13, Bang. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Cie, asik, keren orang meninggal nanti ya. Begitu kita buka bahasa Inggrisnya, Bang. Standarnya Kristen internasional itu KJV, betul nggak? King James Version. Nah, begitu kita buka KJV ya, Wahyu 20:13-14. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades. Loh, Hades nih siapa, Bre? Penasaran dong saya. Saya cari tahu Penasaran nih. dong. Search Google for Hades. Waduh. Dewa. Waduh, ini ada apaan nih? Kenapa tiba-tiba begini nih? Ini dari Britannica, Hades, Greek mitologi. Begitu saya translate nih, apa Itu ini? sumber dari mana itu? Lah Nggak ini jelas dari itu. Ulah haula wala quwata illa billah. Coba dibaca nih. Bener nggak ayatnya? Coba nih. Sumbernya dari mana itu? Ini baca coba Wahyu 20:13, coba dibuka. Nah, buka sambil jelasin Bang. Lanjut Bang. Begitu saya buka Britannica, Hades, Greek mitologi, saya translate nih. Hades dalam agama Yunani kuno, dewa dunia bawah. Hades adalah putra Titan Chorus dan Rhea, dan saudara dari dewa lah dia lagi. Zeus lagi ternyata. Poseidon, Demeter, Hera, dan Hestia. Jadi yang jaga dunia bawah tanahnya rupanya saudara Tuhannya. Saudaranya Ditebus-tebus. Zeus ternyata Pak Firhos. Udah deh, saya baca ini aja. Bakar rokok aja dulu deh, biar Bang Feros napas dulu. Itu yang lebih aman itu, bakar rokok aja. Terus. Allah karim. Itu semua dari awal yang ditampilkan oleh Bang Jibril itu adalah data, ya, bukan omon-omon belaka, bukan. Nah ini baru namanya ilmiah, gitu loh Pak Firhos. Dan itu data publik, bukan data Muslim, bukan data Kristen, itu data publik, data PBB, data Britannica, data Kitab Abang, bukan data Muslim, bukan dari pembenci Kristen. Itu simpelnya sejarah, itu faktanya. Maaf kalau kadang-kadang faktanya memang pahit. Masya Allah. Gimana Pak Firhos? Puas? Apa Coba masih cek mau dulu bertanya Al-Quran? Apakah Al-Quran ditulis sejaman dengan Rasulullah? Sekalian biar dibukakan sama Bang Jibril, mumpung beliau lagi libur. Biar Ingat nggak Pak Peros. penasaran. Ingat Pak Peros, guru-guru di sini tanpa perpuluhan dan tanpa persembahan kasih. Itu hebatnya. Jadi ilmu gratis ini harusnya bahagia tadi dikasih pemahaman ya, ilmu mahal. Kok malah kejang-kejang? Heran pula aku Romo. Iya, yang namanya kebenaran itu Buya, ya,
meskipun disembunyikan serapi apapun, kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kebohongan meskipun disembunyikan serapi apapun, tetap aja dia itu kebohongan. Jadi kebohongan tetap kebohongan dan kebenaran tetaplah kebenaran. Pak Ferhos, apa mau ini Pak Ferhos mau ditampilkan datanya bahwa Al-Quran itu ditulis sezaman dengan Rasulullah pada saat masih hidup? Bang Jibril nggak sibuk kan? Pingsan kayaknya Pak Peros ini. Tinggal nunggu Jumatan aja, Bang. Nah, luar biasa. Iya. Kalau Bang Jibril nggak sibuk, tampilin aja Bang. Masya Allah, ini bukan buat Bang Feros ya, tapi kalau Bang Feros tertarik ya dengerin aja. Ini untuk apa namanya Edukasi. umat Muslim di bawah. Jadi kalau ada framing Al-Quran kita 1924 lala fitnah kayak gitu 4 kali direvisi kayak gitu. Nih. Bentar ya. Ini data pribadi saya. Nanti kita cocokin sama, kalian bisa buka di islamicawareness.org. Ini kita buka Quranic Manuscript. Coba jelasin Habis dulu. itu radiocarbon dating. Ibrahim sama Isa. Sebentar dulu Pak Nelson, sabar. Aduh, turunin aja deh yang kayak gini. Dibacakan data ini. Turunin Turunin aja kayak dulu bang, turunin aja dulu bang. Enggak, ini. Setelah ini kan edukasi, ya kan? Ini kan kita membahas data. Jadi santai dulu. Lanjut Bang Jibril. Enggak, dan nanyanya aja Ibrahim. Dia kan Abraham, kenapa Ibrahim sih? Kok nyuri-nyuri Islam banget sih? Bentar bang, host minta tolong itu anunya temanya dikatasin dikit biar kita jelas nih bacanya. Lanjut Bang Jibril. Dihilangin aja. Ah. Ya, lanjut. Nah, jadi saya bikin timeline di sini. Beliau nih kan mu'allaf nih Bang Tony nih, Bang Jibril. Beliau mu'allaf. Oh, Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Nah, jadi saya bikin timeline di sini. Timelinenya itu di sini timeline ya. Ini tahun 571 Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 632. Nah, di sini ada manuskripnya. Kita contoh ya. DAM 0127. Lihat ya. Kita ke Islamic Awareness, Quranic Manuscript, Carbon Dating. Habis itu di sini ada datanya jelas untuk carbon dating. Carbon dating itu untuk mengecek kertasnya itu sebenarnya dari tahun berapa. Tadi saya tunjukin DAM 0127. Di sini ada DAM 0127. Ya. Ini kalau udah ditunjukin kayak gini framingnya cuma 2 lembar. Saya buka lagi biar puas aja. Nih ya. Wah tuh. Di sini Excel-nya ada berapa, surat berapa, ayat berapa, di scan tahun berapa dan seterusnya. Nah, ini di sini tulisannya balik lagi ke carbon datingnya ya. 95% kemungkinan probability of belongings to the period between 578 ke 669. Berarti nggak bohong ya. 578 ke 669. Berarti Subhanallah. masih sejaman dengan hidupnya Nabi. Jadi Rasulullah. jadi ini ditulis waktu Rasulullahnya masih hidup. Itu dibuktikan dari carbon datingnya. 1. Habis itu DAM 0125I. Satu lagi. Nah, nih. At the center of datation per la radiocarbone de Lyon has been radiocarbonated date 543643. Berarti nggak bohong ya. 543643. 543643. Rasulnya si sejaman. Dan ini terus nih. Ini terus. Ini bisa dicek lah di website tadi islamicawareness.org. Tapi setelah Rasulullah meninggal tahun 632, di bulan Desember ini ada perang Imamah namanya. Habis itu banyak yang meninggal, penghafal Al-Quran. Habis itu mereka kumpulkan, keluarlah yang namanya dikitabkan Quran Tokapi Museum. Ini dari
Uthman bin Affan. Tapi mesti diingat ya, ini bukan generasi loh. Uthman bin Affan ini orangnya yang rokok, ngopi, jalan, nongkrong bareng sama Rasul loh. Uthman ini. Ini bukan rokok. beda. Iya, bukan maksudnya. Ya, maksudnya bukan beda zaman, paham nggak? Orang akan berpikir ini beda zaman. Ini enggak loh. Ini orang yang sama yang berjalan dengan Rasul loh. Menantu Rasulullah. Iya, Uthman ini menantu Rasulullah langsung loh. Sejaman loh. Nah, Uthman mengkitabkan Quran. Di sini saya bisa tunjukin lagi. Mana sih Qurannya? Bohong nih, tipu-tipu deh si Jibril nih. Quranic manuskrip. Nih, Quran of Uthman at Task, Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. 2nd century of Hijrah ya. Habis itu The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Kontennya berapa? 99% dari Al-Qurannya. Ini kita buka aja satu-satu. Kita buka 3 lah ya, 4 lah. Kita dari yang ini. Ini yang di Kairo. Ini yang paling berat. Ini 40 kilo apa 80 kilo? Bentar. Ah, nih 80 kilo. Karena tebal-tebal. Nih. Disalinnya. Ini dari zaman Uthman. Tapi yang kalau kita mau cek satu-satu, insya Allah nih ya. Di sini Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Ini abad 1 Hijrah ya, bukan abad 1 pagan Zeus ya. Ini abad 1 Hijrah ya. Nah, di sini ditulis late 1st century. Ya. Ini enggak nih, Jibril tipu-tipu nih. Kenapa cuma 3 lembar nih? Nah, alhamdulillah kita ada teman di sono, dikirim nih. Yang segini nih, di scan dikirim nih. Ini berapa halaman nih? Coba. 822 halaman. Nah, habis itu kita buka nih. Dari Al-Fatihah sampai 114 surat. Nih. Mau cocokin? Oke, kita cocokin. Kita buka surat pendek aja. Nih, sekarang saya buka di sini. Al-Quran kita yang live sekarang. Ya. Kita buka surat contoh 109, 110, surat-surat pendek aja. Ya. Kita di sini juga 109, 110. Ini yang abad yang sama dengan Rasulnya ya, ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ida ja a nasrullahi wal fath. Ida ja a nasrullahi wal fath. Oke, nggak puas juga, kita per huruf sekarang. Waro. Aita. Nas. Ini 114 surat, 822 halaman. Saya bisa beginiin. Saya cocokin Satu-satu surat per ya? surat, kata per kata, huruf per huruf. 14 abad bedanya. Nah, tapi kalau yang putus 400 tahun tadi gimana itu? Aduh, ini pusing. Ya mau gimana lagi ya, itu datanya kok, itu faktanya kan gitu. Tapi untuk urusan iman, kita kembalikan kepada masing-masing pribadi orang itu. Mau beriman atau tidak itu kan terserah masing-masing. Tapi kalau kita berbicara data,
datanya kan harus valid, nggak boleh mendongeng, nggak boleh katanya dan katanya. Kan begitu Bang Jibril. Oh iya, Maha benar Allah harus dong. dengan Maha benar segala Allah firman-Nya. dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih. Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaga Al-Quran itu. Dan terbukti data sudah ditampilkan, kebenaran sudah dibuka di depan mata, mau beriman atau tidak, terserah. Itu kita kembalikan kepada pribadi setiap orang. Masya Allah, luar biasa ilmu mahal ini. Masya Allah. Pak Feros, Pak Firhos, Pak Firhos tertidur atau jauhkan diri Anda dari tali rafia, Pak Firhos, atau tali tambang. Jauhkan diri Anda dari tali tambang. Dan takutnya Jangan. pingsan ini Bang. Tapi kembali lagi ya, kalau soal literatur, kalau soal Al-Quran yang dari manuskrip dan seterusnya, itu sebenarnya perlindung nomor 2 dari Al-Quran. Nomor 1 itu hafiz atau orang-orang yang hafal. Ini salah satu contoh orang yang hafal dan bersertifikat langsung bersanad dari Rasulullah. Ini saya pakai kamera depan, tapi kamera depan sama kamera belakang sama kok, muka saya sama persis sama dia. Nah ini disebutnya 12. sama persis kok. Nah dia ini And right now hafiz is quite Quran. literally a miracle. And before I show you a closer look at it, let me tell you a bit about it. This piece of paper is known as an ijaza. Nah And it's basically ini namanya what a ijazah. scholar of Habis itu dia tunjukin Islam nanti isi where my sheikh ijazahnya puts itu. the student's name Nah when they've memorized the Quran and they're ready to get an ijaza. And everything else you see here Dia itu is just a siapa chain of narration that goes. hafiz, dia penghafal Al-Quran bang. Penghafal Quran. Penghafal Al-Quran, Pak Firhos. Iya, tapi kan nggak ngerti Alkitab tuh. Enggak, saya lagi nggak ngomongin Alkitab bang. Ini nggak bicara Bible, ini bicara Al-Quran. Waduh, dia nggak. Ya udah Bang Feros duduk aja deh, saya ngomong sama yang di bawah. All the way back Lanjut dulu lah. to the very beginning. And every single red word that you see there is basically the link between the next person in the chain. So this student studied from my sheikh, who studied from another sheikh, who studied from another sheikh. Nah, jadi ijazahnya itu setiap ada warna merah ini, itu berarti dia belajar dari, dia menghafalnya dari syekh sebelumnya, dari syekh sebelumnya, dari syekh sebelumnya. Dan terus sampai All the way back for 1,400 years. And if you look here towards the end of the chain, you can see An Abi Hurairah, the great companion of the Prophet An Abi Hurairah. Habis itu, ﷺ, who got his ijazah from the great companion Ubay ibn Ka'b. nah dia dapat dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Rasul langsung ya. Who got his ijazah from none other than Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dicocokin lagi tadi, dia dapat dari Ubay bin Ka'ab. Nah, ini salah satu list penghafal Al-Quran pertama di zaman Rasulnya. Nah, Ubay itu ada di sini. Ubay bin Ka'ab, berarti hafalannya valid. Karena dia termasuk nama orang yang menghafal Al-Quran Menghafal pertama. Al-Quran. Subhanallah. Nikmat yang mana lagi yang hendak kau dustakan? Jangan jauh-jauh Bang Jibril. Buya punya. Buya tuh atas punya. Jangan. Sudah cukup Kang itu Madu. Bang Jibril datanya? Jangan menyebar fitnah, itu bahaya. Udah bang, udah kurang jelas apa lagi tuh bang. Tinggal kita hafalin aja Al-Qurannya bang. Ya, saya tutup recordnya. Lanjut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, ilmu mahal ini Bang Jibril. Terima kasih banyak ini. Masya Allah. Mahal Sama-sama loh. bang, sama-sama. Mahal sama-sama. loh.
Saya saja yang pernah mondok, ilmunya nggak sampai ke sana. Sama-sama belajar, Bang. Masya Allah, luar biasa, Enggak. luar biasa. Naudzubillah ya. Mungkin tahadus bin nikmah lah, karena barusan juga Kang Madu terlanjur ngomong gitu kan. Jadi Besarkan, supaya Pak dibesarkan Feros Buya. ini, itu siapa gitu kan. Jadi memang ini hebatnya Muslim, Pak Feros. Segala sesuatu itu ada sanadnya gitu. Al isnad minad-din. Itu sanad itu sebagian daripada agama. Oleh karena itu kan mungkin Pak Feros tidak asing kan, di dalam hadis itu rawahu gitu kan, diriwayatkan dari siapa-siapa, bahkan itu ngaruh sekali terhadap sahih, hasan ataupun dhaif, bahkan maudhu gitu kan. Nah, ini dari atas tuh, dari atas. Nah, mungkin ini nama saya ya, ini nama saya Njang Muhammad Lutfi. Nah, ini guru saya yang di Kudus, dari yang pertama itu sampai ke Rasulullah itu ke 47. Tuh Ubay bin Ka'ab 45. Ada 46, ini Rasulullah. Nah, ini langsung 47-nya ya malaikat Jibril. Nah, ini begini sanad dia Pak Feros ya. Jadi begitulah ilmu Islam Pak Feros. Jadi jelas sanadnya. Saya menerima dari guru, guru saya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai menyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Feros. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak kaleng-kaleng kalau di Islam itu Pak Feros. Dari usia 3 tahun, 4 tahun sudah diajari Al-Quran. Alif, ba, ta, abata. Mim ceper ma, tak ceper ta, mim ngepesmu, matamu. Nah, itu sudah diajarin dari kecil. Ini ada yang komen di bawah. Assalamualaikum Muni. Ini ada yang komen di bawah si Justin. Iya, Islam dan Quran yang benar. Berarti stop deh bahas kitab suci kami. Kitab suci kamu namanya Evangelion, dalam bahasa Inggris itu Gospel, dalam bahasa Indonesia itu kabar baik. Jadi stop sebut itu Injil. Kamu klaim itu Injil, kami harus baca. Iya nggak? Mau dibantah gimana lagi? Lawang tetangga sebelah adanya di abad keempat, mau menandingi Al-Quran. Hadis saja ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Hadis saja. Artinya 2 abad setelah Rasulullah wafat. Nah, ini katanya kitab suci ditulis 4 abad setelah penerima wahyu tersebut nggak ada. Jadi jauh di bawah hadis ini. Mungkin Romo. Bang Peros punya pendeta yang punya sanad kayak Buya gitu, Romo? Nggak ada. Mana ada. Kenapa mungkin? Begini izin para guru ya, untuk Bunda Ririn, monitor Bun, atau Bunda Ralis, afwan ya, mungkin di bawah dulu, saudariku, monitor. Siap, izin ya. Saya turun siap Bunda, sehat Nggak selalu apa-apa Bunda ya. Terima kasih Bang ya, minal aidin wal faizin. Ya, sama-sama Bunda, sehat selalu. Amin amin. Ya, Tuh ada terima yang kasih komen. ya. Yo, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan oten-oten ya, yang mau naik oten-oten silakan. Ini Pak Peros di atas udah jadi berhala tergunjang, silakan ya. Nih Bang Justin di bawah bilang tadi ditanya di mana Injil diturunkan ke Nabi Isa, bilangnya tidak tahu. Memang kami nggak relevan Injil untuk kami tidak relevan. Tapi kalau kamu ngaku-ngaku kitab kamu Injil, ya jangan marah dibaca dong. Kalian nyuri namanya tapi nggak mau dibaca sama umatnya, gimana sih? Ada Ibu Darni, selamat pagi Ibu Darni. Aduh, kenyang kali aku baru sarapan guys. Kita ya. Tapi ini Uni Ripa monitor nggak Romo? Assalamualaikum Uni. Gak tahu, naik-naik langsung tidur.
Mana dia? Bentar ya. Woi. Sabar. Ini kalau Bu sama Bu Darni nih perang ayat nih. Kalau saya perang ayat paling males nih. Iya, janganlah. Halo, Janganlah, guys. Bang Jibril. Aku mau tanya lu, Say. Waduh, pakai songkat. Waduh, hancur. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Darni. Aku bertanya ya. Boleh. Tadi kan sudah diterangkan Bang Jibril nih tentang Siap. sejarah Yesus. Siap. Ternyata Yesus itu Zeus, kan begitu. Betul. Nah, sekarang Ibu Darni yang cantik ini mau bertanya. Wah, itu debatable tuh, selama Bu. ini seluruh Itu- para itu apologet debatable, Bu. Islam Itu mengatakan debatable. Yesus itu kami pengikut Yesus. Berarti kalian Loh. menyembah berhala juga lah. Kalau seperti itu, Loh. Bang Beda, Zuma, Bu. semua Waduh. pakar-pakar. Gimana Waduh. tuh? Udah, Bu. Udah, itu aja. Udah. Sabar, gantian. Yang Niat yang dulu. kami ikuti itu Yehosua yang di abad ke-1 yang orang Yahudi. Kalau Yesus yang diceritakan di nangan tadi itu yang dari abad ke-4 itu memang Tuhannya Zeus, Bu. Beda, Bu. Jangan disama-samain. Udah. Nah, kalian bilang kami Yesus yang dipuja orang Yahudi kan gitu. Sementara orang Yahudi mengatakan Yehosua, Yesus itu Bu. akan- Yehosua, Bu. Nama dia tuh Iya. Yehosua. Ibu marah loh kalau ibu saya panggilin Domi. Iya. Nama dia itu Yehosua, Bu, bukan Yesus. Tapi Yesua yang disebut orang Yahudi itu kan Yehosua namanya. Ibu marah nggak kalau di pleset-plesetin gitu namanya? Iya, maksudku kan kalian mengatakan Yesus di Kristen itu kan Zeus sejarahnya. Sementara ada Yang dari catat di pagan, sini, ada yang dari 7. pagan di abad ke-4, Sebentar. iya, pagan Iya, itu. tunggu. Ada 7 tadi kan Bang Jibril menceritakan tentang sejarah Zeus, Yesus, ya kan? Sementara ada di sini saya nggak catat menceritakan juga Yesus, Bu. 7 sejarah. Aduh, kok saya menceritakan Yesus dari tadi? Saya menceritakan kitab sucinya, ibuku sayang cantik. Iya, yang tadi loh, yang Iya, kitab sucinya, bukan Yesusnya. Yesus Saya nggak ada tadi. bahas Yesus dari tadi. ternyata Saya bahas Yesus kitab itu kan sucinya, pagan, Ibu. Kan kalian bilang Bu, Zeus. yang saya bahas tempat lahirnya, tempat Iya. meninggalnya, kitab Iya. sucinya. Iya. Beda, Ibu. Iya, tapi kan itu sama kan Yehosua, Yesus kan? Itu kan sama yang Yehosua, Yesus. Bu, sama Yehosua yang diceritakan yang lahir di bawah pohon korma timur Baitullah di Al-Quran diceritakan. Itu beda sama kisah pagan Ibu. Ibu Iya, paham nggak sih? maksudku, yang diceritakan Bang Jibril tadi, Bang Jibril tadi buka sejarah itu, kan itu kan yang kalian tujukan kan kepada Yesus, berarti kami Kristen penyembah berhala kan gitu. Enggak, Bu, Ibu mesti paham. Yehosua yang kami imani itu bukan Tuhan, dia nabi. Tapi kalau Jesus dari Romawi yang Ibu tuhankan itu Zeus. Nah, itulah Beda, tadi Ibu. kelahirannya yang Bang Jibril yang Bang Jibril baca tadi kan itu kan. Ibu Yesus terlalu kami itu kan, semangat, yang makanya nggak pagan tahu itu nih kan. mau nyerang yang mana nih. Enggak, aku mau tanya sama Bang Jibril. Sementara Bang Jibril kan sudah menceritakan tadi sejarah, entah data dari mana itu, bahwasanya Yesus itu, Zeus itu adalah pagan berhala. Kan Menurut itu. pagan-pagan itu, Yesus itu Tuhan sama seperti Zeus. Kami kan Tapi tidak kenapa menuhankan seluruh Yesus. para apologet Islam mengatakan Kami tidak menuhankan Yesus, kamilah Ibu. sebenarnya pengikut Yesus yang sejati. Kami Kenapa tidak begitu menuhankan ngomongnya? Yesus, Ibu. Kami tidak menuhankan Yesus. Kami bukan pagan. Iya, maksudku Pagan-pagan tadi itu kan menuhankan kalian selalu makhluk. mengatakan, tunggu dulu, Bang Jibril yang ganteng. Oke, ya siap, Ibu. Kan selalu teman-teman Islam mengatakan Bang Juma, semua apologi Islam. Kamilah sebenarnya pengikut Yesus yang sejati. Berarti ada dong cerita Yesus itu yang benar, makanya diikuti Islam. Termasuk Silakan, tinggi silakan Bang api. Tony.
Indonesia, yaitu Bang Juma. Saya izin jawab, Bu. Ya, Ibu harus bisa silakan. bedakan antara kita ini mengikuti dalam artian mengikuti ajarannya, bukan mentuhankan. Beda sama kalian, yang kalian itu mentuhankan, bukan mengikutin. Monggo dilanjut. Iya, udah sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Ya, pagan ini, Bu, konsep pagan ini dia menuhankan makhluk. Sebelum Yesus itu ada Zeus, ada Mitra, ada Osiris. Banyak dewa-dewa sebelum ini. Konsep pagan itu memang selalu seperti itu, menuhankan manusia yang punya kelebihan. Itu konsep yang Ibu pakai. Sementara kami Samawi, sama seperti Yahudi sebelum atau nabi-nabi sebelumnya, Tuhan kami tidak bisa terlihat, bukan makhluk, bukan manusia. Jadi konsep ketuhanan kami sama seperti Yahudi, tapi konsep ketuhanan Ibu itu pagan. Iya, Bu ya. Nah, tetapi kami juga orang Kristen, nggak bisa kami melihat Yahweh kami itu. Mana bisa kami lihat? Dia kan roh. Tapi yang Ibu Tuhanin kan Yesus juga Ibu Tuhanin Yang kami kan. lihat itu firmannya Elohim, firmannya Yahweh. Yang Oke, datang sekarang ke bumi menjadi manusia. sekarang Ibu Nah, terima contoh nggak? dulu, sebentar. Nggak, Ibu sekarang Jadi saya itu juga terima nggak di kalau Kristen, Ibu saya di bilang Islam. Ibu nyembah makhluk? Sedikit lagi. Di Islam juga Allah itu pernah berbicara dari sebatang pohon kepada Musa. Nah, kami juga begitu. Harusnya Allah yang turun ke bumi. Tapi karena Allah tak bisa kita lihat, karena sucinya Dia, maka diturunkannya dirinya, yaitu firmannya Elohim itu menjadi manusia, Oke. datang ke bumi. Itulah Oke, Yesus. tapi Ibu terima nggak kalau saya bilang Ibu nyembah makhluk? Itu kan pendapat kalian kayak gitu ya, nggak apa-apa. Oke, firman itu ciptaan bukan, Bu? Firman itu ya Allah itu sendiri, firman itu. Iya, ciptaan bukan. Enggak. Firman bukan ciptaan, jadi firman yang nyiptain Tuhan. Yang difirmankan itu yang ciptaan. Iya, oke kan awalnya itu ada dua nih, firman sama Tuhan. Firman yang nyiptain Awalnya Tuhan apa satu. Tuhan yang nyiptain? Enggak, salah-salah. Iya, Pada oke, mulanya berarti awalnya adalah firman. satu. Oh, jadi firman yang iya. nyiptain Tuhan? Bukan. Nah, jadi yang mana yang duluan nih, Bu, antara Di Tuhan dalam sama firman? Allah itu gitu. Ya Tuhan berarti kan? Iyalah Tuhan. Berarti Awalnya firman kan ini di situ. diciptakan Dia Tuhan dibentuk kan? Keluar dari firman Tuhan itu. kan? Hmm. Iya, berarti firman itu keluar dari Tuhan kan? Firman itu dirinya Tuhan itu, firman itu, Iya, perkataan itu. paham. Keluar dari Kalamnya Tuhan itu. kan? Iya, keluar dari Tuhan kan? Berarti ciptaan Tuhan kan? Tidak bisa dibilang ciptaan, beda dengan kita manusia yang La diciptakan dan haula wala segala quwata illa billah. isi Ibu, bumi ini itu baru ciptaan. Tetapi Enggak, kalau Ibu. firman itu, Ibu, definisi firman ini apa sih, Bu? Dirinya Allah itu Definisi firman ini apa sih, Bu? perkataan. Allah. Perkataan, betul Yes. sekali, perkataan. Berarti firman ini perkataan Tuhan kan? Iya. Berarti Iya. perkataan yang menciptakan Tuhan apa Tuhan yang menciptakan perkataan, Bu? Perkataan itu yang datang dari Tuhan itu sendiri. Bingung. Iya, tapi Tuhan yang menciptakan perkataan kan, Bu? Tuhan yang mengeluarkan perkataannya itu. Gitu. Iya, Tuhan berarti yang mengeluarkan ucapannya iya, itu. nah, Kan yang keluar dari dirinya. iya, dari diriku. iya, berarti firman ini keluar dari Tuhan kan? Iya dong. Keluar Berarti dari Tuhan, ciptaan dari Tuhan dirinya. dong. Tuhan itulah firman itu. Iya, berarti ciptaan Tuhan dong. Salah Bang Jibril. Waduh, Ini ya udah 2 lawan 1, 2 lawan 1. Siapin timer. Ini tante. Cara jelas. Ini tiba-tiba sok membela aku. Aku kan perempuan support perempuan. Aku kan lawan laki-laki. Dengar ya Bang Jibril. Jadi Yesus itu adalah firman yang keluar daripada Bapa. Dia tidak diciptakan, tapi dia berasal dari Bapa yang adalah Bapa sendiri. Paham gak sih? Laki-laki emang susah paham, Bu Darwi. Iya, tapi si firman Gua bantuin. Cepat ayo. Timer. Gua bantuin. 2 cewek, 2 cowok. si firman ini keluar dari Tuhan kan, Bu? Iya dong. Iya, berarti dia ciptaan Tuhan kan? Kalau yang diciptakan Tuhan itu Tante, contoh jangan mau seperti disimpul. menciptakan manusia. Tante, jangan mau disimpulkan Bang menciptakan Jibril. alam. Iya dong. Ciptaan Iya. Allah. Pintar Iya, Tante. berarti firman ciptaan Allah kan? Nah,
Ya itu ibu nyembah ciptaan Enggak makhluk. dong, begini ya. Yang kami sembah ini begini, ini gini ya. Tuh apa lagi tuh? Allah itu punya 3 pribadi. Nah, Mampus tuh, pertama, dia sebagai sumber dari segala sesuatu. Udah, Kedua, jangan dia sebagai firman yang jangan menciptakan. Yang ketiga, tiga pribadi dia sebagai dulu. Roh Kudus. Nah, itu dia di Jangan dalam Bapa itu. ketiga pribadi dulu, Bu Darni. Kita clearkan dulu. Ya memang itu Kita cara clearkan keberadaan dulu masalah firman Allah itu yang ya jadi seperti itu, manusia. kami Tritunggal. Ya, oke. Ya. Ya, baik. Bentar Baik, Romo, Bu. izin Jadi begini, Romo, Bu. ini di bawah tap-tapnya Kita kendor. Romo, izin bantu Ah. tap-tap dulu ya. Bantu tap-tap dulu. Oh Kendor iya, ini tap-tapnya. teman-teman yang di bawah tap-tap layar dulu ya, biar tidak goyah, teman-teman. Jadi begini, Bu, kita pakai analogi saja biar lebih paham, biar lebih mudah ya. Ini kita analogikan sebagai bapak. Ini bukan beneran ya, ini cuma praga saja, cuma analogi Iyalah. saja. Di dalam diri Contoh. bapak ini terdapat firman. Ya, terdapat firman ya. Terdapat firman. Nah, firman daripada sang Bapa ini keluar dari diri Bapa menjadi manusia. Betul nggak seperti itu konsepnya Bu Darni? Firman itu, firman yang di dalam Bapa menjadi manusia. Oke. Firman yang ada di dalam diri Bapa ini keluar dari diri Bapa lalu kemudian menjadi manusia. Oke. Firman ini kita tuang. Nah, ini keluar ya. Kita keluarin firman. Keluar bagian, tidak keluar semuanya. Keluar lalu menjadi Yesus. Bapak tetap Bapak, firman daripada Bapak keluar dari diri Bapak menjadi manusia. Betul ya? Betul ya? Iya. Betul Bu Darni? Itu bagian Trinitas yang kedua itu, sebagai firman yang menciptakan dan yang berinkarnasi. Nah, itu dia. Yang kedua. Iya, ini Trinitas kedua ini. Jadi firman sang Bapa ini keluar dari diri Bapa ya. Kita tuang, Berinkarnasi, menjadi lalu manusia. jadilah Yesus. Yesus. Iya, jadilah Yesus gitu ya. Yes. Jadi yang awalnya Bapa ini bersatu dengan firman, setelah firmannya keluar menjadi Yesus, maka menjadi 2. Bapa ini bukan anak Maria, Yesus ini adalah anak Maria. Betul Bu Darni? Yes. Betul. Yes. Ku jawab dulu ya. Pertanyaannya Bu Darni. Ya, baik, sebentar. Pertanyaannya adalah, ini Tuhan yang benar, ini yang mana? Anak Maria atau Bapa sang pemilik firman? Tuhan yang benar yang mana? Anak Maria atau Bapa sang firman? Ya. Itu keduanya adalah satu. Karena Yesus itu yang datang daripada Bapa itu sendiri. Nah, Yesus itu dia juga dirinya Bapa itunya Yesus. Namanya juga firmannya keluar dari diri Bapa itu. Itulah Yesus turun ke bumi. Itu dong Maha Kuasa. Sedangkan Sebentar di dalam dulu. Al-Quran juga dikatakan Allah itu Sebentar berbicara dulu, kepada Bu Musa. Darni, jangan Waduh, melalui Bu, sebatang Bu. pohon. Bu, jangan nyebrang-nyebrang gitu Bu, mesti nengok-nengok, ntar ketabrak orang loh Bu. Depan gua ada baja ini kebetulan nih, Kelapa Gading nih baja ini gua tabrak nih baja ini. Santai dulu. Santai dulu. Ini Bapak sang pemilik firman, ya. Bapak sang pemilik firman ini tidak pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah firman-Nya Bapak keluar dari diri Bapak lalu kemudian menjadi Yesus. Bapak bukan anak Maria, Yesus adalah anak Bunda Maria. Pertanyaannya Bu, Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar, anak Maria atau Bapak yang bukan anak Maria? Ku jawab. Nah, Tuhan yang Silakan. benar itu tetap Yahweh. Yesus ini siapa? Firman-Nya Yahweh yang turun ke bumi. Gak boleh dari luar konteks itu. Tetap begitu jawaban Ibu. Seluruh Kristen pasti begitu jawabannya. Yang benar. Oke.
Jadi Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yahweh, Sang Bapa, Yes. Sang Pemilik firman ini ya. Iya. Nah, yang ini berarti bukan Tuhan yang ini. Yesus ini juga Tuhan kan dari diri Bapa itu. Aku dan Bapa satu. Oh, Yesus Jika juga engkau Tuhan. melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kan kata Yesus. Yesus adalah Baik, wujud Allah di Yesus- bumi. Sesuai dengan Ibrani 1 Baik, ayat 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan baik. Allah itu sendiri. Gitu. Yang turun ke bumi nongol. Baik. Oh. Baik. Gitu, saya. Yahweh adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yesus yang telah menjadi manusia, firman yang jadi manusia ini juga Tuhan. Nah, Ibu Darni menyembah berapa Tuhan? Kalau engkau menyembah Yesus, engkau sudah sama menyembah Yahweh. Kan dia satu trinitas. Dia Fokus. satu kesatuan. Fokus sama analogi ini. Nggak Fokus boleh, sama aku nggak peraga ini, Bu. mengikuti Fokus kalian. sama- Aku mengikuti Oh, nggak trinitas ngikuti di ini. kekristenan. Tadi Nggak Bu seperti itu, Darni Say. sepakat. Iya. Tadi Bu Darni sepakat dengan analogi ini. Kenapa sekarang tidak sepakat, Bu? Karena nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kekristenan itu. Itu makanya Jadi, trinitas. Maka kita menurut Ibu untuk mengenal Darni, Yahweh itu harus dari trinitas ini. Bayangkan itu. Sebagai sumber Oke. dari segala sesuatu, itulah Yahweh. Oke. Setelah itu sebagai Jadi firman yang kesimpulannya menciptakan adalah, Bu dan yang Darni, berinkarnasi menjadi manusia. Yang ketiga, sebagai Baik. Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu untuk menghidupkan roh. Nafas Elohim itulah Oke. roh itu. Nah, makanya tiga Iya, kesatuan ini iya. nggak bisa dipisahkan seperti tubuh Bu Darni, jiwaku, dan rohku. Nah, begitulah keberadaan Yahweh itu. Gitu saya. Oke. Bu Darni, Oh, konsep daripada Trinitas adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Bisa dibedakan, tidak terpisahkan. Betul? ya. Benar kali. Pada saat Yesus dikandung oleh Bunda Maria, apakah Yesus dengan Yahweh ini bersatu? Itu tetap namanya Allah Maha Kuasa. Apa yang nggak bisa dia perbuat? Bersatu ya? Tetap Iya, bersatu tetap itu ya? bersatu. Oke. Pada saat Yesus mati di kayu salib, ditombak lambungnya, apakah Yesus dengan Yahweh ini menyatu? Yang ditombak lambungnya itu kan yang datang sebagai manusia. Sesuai dengan dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Bukan itu. Yesus datang sebagai Bukan itu, manusia, Bu. dia adalah Bukan penyesat. itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya Nah, tanya. yang ditombak Tapi itu adalah konsep manusianya yang daripada datang sebagai Trinitas manusia itu sendiri. yang ditombak. Bisa Bukan dibedakan, Elohimnya yang tidak ditombak, seperti terpisahkan. Yohanes. Pertanyaan saya adalah, pada saat Yesus mati di kayu salib, apakah Yesus dengan Yahweh menyatu atau terpisah? Selalu itu menyatu. Namanya juga penguasa Artinya langit Yahweh dan juga bumi ikut ini. mati. Enggak Yahweh mati juga Yahwehnya, ikut yang mati kemanusiaan itu, yang datang sebagai manusia itu, yang berinkarnasi manusia daging itu yang mati. Gitu Yahweh juga ikut disalib. Yahweh mana ikut ditombak? Kalau ikut ditombak lemah kali lah Yahwehku itu. Nggak Katanya mungkin. menyatu. Menyatu Katanya maksudnya di menyatu. dalam kesatuan itu, pekerjaan itu, sifat itu yang menyatu. Nah, sewaktu ditombak, Iya, kalau yang menyatu, ditombak itu adalah kalau yang menyatu, datang sebagai manusia begini, Bu, daging begini, itu yang Bu. ditombak. Begini, Bu. Gitu deh. Kalau Yesus dengan Yahweh ini menyatu, Bang Romo, artinya suaramu pada besar saat kan, Bang Yesus Romo sebentar. kecil. Ya, sebentar dulu. Volume handphone Bu Darni ini udah kenceng itu. Enggak, suara Bang Romo kecil. Man, suaraku Kalau Bang udah Jibril merdu kuat kan gini kok suaranya. masih dibilang kurang. Sabarlah Bu Darni. Jadi begini, konsekuensinya adalah pada saat Bu Darni mengatakan Yahweh dengan Yesus itu menyatu, maka konsekuensinya pada saat Yesus ditelanjangi, maka Yahweh juga ikut ditelanjangi. Pada saat Enggak, Yesus salah, ditombak, maka Yahweh juga ikut ditombak. Itu konsekuensinya, Bu. Nah, terus yang benar gimana? Itu konsep oneness. Kayak gitu oneness. Si Billy tuh yang kayak gitu sama si kalau di Trinitas enggak seperti Kan itu menyatu konsepnya. toh, Bu.
Kan menyatu Iya, toh. menyatu dan menyatu pekerjaan itu yang menyatu, sifatnya itu yang menyatu. Tetapi pada waktu ditombak, yang ditombak itu manusia daging yang turun menjadi manusia itu. Berarti tidak menyatu. Berarti tidak menyatu kalau tidak ikut ditombak. Buktinya? Buktinya Bang Romo, Ya, enggak dia menyatu. mati. Kalau- yang hidup kalau sekarang hidup dia di surga, Matius 28 ayat 18. Gini loh, kembali Bu. dia berkuasa. Gini loh, Bu. Gini loh, Bu. Gini loh, Bu. Gini loh, Bu. Ya, gini loh, yuk, Bu. Kalau Yesus dengan Yahweh ini menyatu, artinya pada saat dilahirkan, Yahweh juga ikut dilahirkan karena menyatu dengan Yesus. Pada saat Yesus mati di kayu salib, Yahweh juga ikut mati karena menyatu dengan Yesus. Itu namanya konsisten. Enggak, kami enggak seperti itu. Enggak, Kalau Tuhan ini enggak mati, konsisten, kalau Bang. mati Elohim itu, Iya, enggak kalau konsisten tertusuk berarti. Elohim itu berarti enggak maha Enggak, kuasa tapi ini sebelum Romo izin sama abang-abangku di sini. Enggak, sebelum saya undur diri, saya cuma mau membuktikan bahwa Bu Darni ini pagan sama seperti penyembah-penyembah Zeus ini. Bu Darni, saya mau tanya nih, Bu Darni, satu aja. Apa? Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Enggak ada Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Berarti ada. Iya, Tuhan berarti menciptakan malaikat di berarti surga. kejahatan itu ada di luar kuasa Tuhan Ibu. Berarti Tuhan Ibu nggak maha kuasa, nggak maha mencipta. Karena kejahatan bukan itu Tuhan Ibu yang pilihannya. menciptakan. Itu pilihan yang Iya, itu membuat pagan. kejahatan itu Ibu, loh. itu pagan. Itu pagan. Yang jelas Tuhan kami itu menciptakan. Iya, itu pagan sama kayak Zeus, Bu. Kalau Zeus yang nyembah Zeus nih, Zeus baik banget, Poseidon jahat. Nggak maha pencipta. Kalau kegelapan Jadi itu pagan nih, Bu. pekerjaannya jahat. Hah? Kalau ke penguasa kegelapan itu pekerjaannya pasti jahat. Nah, ya kan ada Membunuh, penguasa berzina, baik. merampok, Nah, itu ada menyembah penguasa. berhala, Iya, menyembah berarti pohon dan lain-lain. berarti ada penguasa yang baik. Habis itu ada penguasa yang jahat. Iya. Ada yang penguasa yang baik. Istri orang. Bu, apalagi ada membunuh, penguasa apalagi baik. Habis itu ada, waduh, dia nyerocos. Bu, berarti ada penguasa yang baik. Habis itu ada penguasa yang jahat. Itu namanya pagan, Ibu. Ya terserah kamu, yang jelas di ajaran Bukan kami, terserah, di- itu diajarkan- faktanya, Ibu. Itu kalau tadi faktanya. di ajaran kami menyuruh kami untuk berzina, Ibu melacur, bersudah. Tuhan Ibu nggak maha pencipta. Rusak itulah ajaran pagan. Bu, ini enggak. enggak dong, Kami loh, kok disuruh pagan mengasihi. definisinya begitu? Enggak, Bu. itu mencintai. Tidak. Enggak. Buktinya Nah. ini Ibu Darni merasakan. Oh, jadi Tuhan bagaimana Ibu di nggak dalam menciptakan Yesus. ya? Nggak menciptakan kejahatan ya? Enggak ada diciptakan Tuhan kejahatan. Hanya Oh, manusia gitu itu ya? yang mengambil kejahatan itu. Dia kan Oh, Tuhan jadi Tuhan memberikan Ibu nggak pilihan menciptakan kepada kita. kejahatan? Sayang, Jibril yang ganteng. Iya, Semua cantik. kita manusia ini diciptakan dengan sempurna loh. Tapi Heeh. kita yang memilih untuk membuat kejahatan. Iya enggak? Gitu ya? Kan diciptakan awalnya bayi itu Bu Dani suci. jangan menyerah, Bu. Bu, masih sendiri dia, Bu. Jangan menyerah ya. Oh ya, si Jibril ganteng kan? Astagfirullah. Hajar tante. Gitu sayang. Aku Nah, sekarang nih- ini nggak mau marah-marah lagi loh. Ini kita buka nih, Bu nih. Ya. Kalau di Yesaya 457. Ya, Bu ya. Saya 457. Heeh. ayat 7. Heeh. Bukan ayat dong, ayat kan di Al-Qur'an. Ibu kan bukan Al-Qur'an. Kami juga ayat kok. Jangan gitu, jangan Kok ngarang-ngarang. ngambil-ngambil sih? Ya, sekarang kutanya, bahasa Arab itu emangnya hanya bahasa untuk orang Islam aja? Bahasa Arab itu seluruh bahasa ini yang mempunyai ini Bukan. adalah Yahweh. Ayat Jadi itu bisa bukan kita bahasa pakai. Arab, Bu. Kenapa kalian marah? Kok Sedangkan emosi? Tuhan aja nggak Kok marah. emosi? Kita pakai bahasa Kok apapun. emosi? Kok emosi? Bukan. Ayat itu bukan bahasa Arab. Ayat itu bahasa Quran, diksi Quran. Gak apa-apa lah mau bahasa Abrahamic, Nih, Bu. Yahudi, mau Inggris, boleh kita Ibu, pakai. Nggak ada yang- Isaiah. Assalamualaikum. Isaiah 45 nomor 7. Ya. I form the light, create darkness, I make peace, and Buat create. bahasa Inggris, Bo. Ini apa nih, Bu nih? Bahasa Indonesia lah translate kan. Oke, Pak. saya translate nih. Orang Batak bikin pula bahasa Inggris. Nih, saya Ya, translate ya, Bu balakan ya. lah. Ini apa, Bu, bacanya, Bu? Ayat 7. Tunggu ya, berikutnya. Tuhan
memakai Kores sebagai alatnya. Aduh, baca. 45 ayat 7. Ya. Baca. Ku baca? Ya, boleh dibaca. Yang menjadikan Ya, terang. kok yang? Iya. Gitu tulisannya di sini. Enggak, saya Yang pikir ibu manggil menjadikan saya terang. yang. Oh, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nah. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Gitu. Kok jadi nasib malang, Bu? Sementara Maksudnya dia membiarkan iya. keadaan itu terjadi. Nah. Itu loh, itu astagfirullahaladzim. ke nasib malang itu original teksnya menciptakan kejahatan, Bu. Itulah maksudnya di sini ayat ini. Memang ini Menciptakan semua kejahatan, dibenarkan bukan ada. kemalangan. Itu translate salah, Bu. Aslinya nih, ini KJV nih. Itu create evil, Bu, menciptakan kejahatan, Bu. Bukan menciptakan kemalangan. Contoh, apalah yang diciptakan Allah tentang kejahatan? Enggak, Ibu lihat Nggak nggak ada, ini? Enggak, Ibu Nggak lihat nggak ada. ini? Enggak, Ibu lihat nggak ini? Menciptakan kejahatan. Nah, Setauku ini. nggak ada diciptakan Allah kita itu kejahatan. Iya, udah Dia nggak semua apa-apa. menciptakan keadaan itu baik. Iya, nggak apa-apa. Ini kan Isaiah, ini kan perjanjian lama. Perjanjian lama kan Iya, punya Yesaya Yahudi. ini nabi, Tuhan Yesaya. Yahudi menciptakan kejahatan. Tuhan Ibu nggak menciptakan. Enggak, di sini juga nggak ada ditulis menciptakan Iya kejahatan. itu, Baca. ya itu dia. Yang menjadikan terang. Artinya dan itu beda dia. Tuhan dong. Gelapnya di Iya beda Tuhan dong. memang, Bang. Enggak. Tuhannya Yahudi, Jadi Isaiah Tuhannya- menciptakan kejahatan. Tuhan Yahudi kan Yahweh. Tuhan kami juga Yahweh. Tapi orang Yahudi kan menolak Yesus. Karena Yesus itu Nih. adalah orang miskin, nggak Iya. hebat. Ini nggak jadi-jadi, lahir gue balik. dari Nggak, kandang udah gini, domba. gini deh, Bu, Mereka mau gini. menginginkan raja yang benar. Iya, raja segala raja. Orang umur 30 aja tinggal sama mamanya Sementara gini raja. sekarang Yesus Nggak gini, di Bu. surga. Ada Iya. dalilnya. Waduh, dari mana itu? Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa dan akan turun untuk menghakimi Oh, dunia. ini yang Ada tulisan ayatnya. abad 4 tadi ya, yang Zeus tadi ya. Oh iya, iya. Yesus. Kalau ngikutin Zeus memang dia naik ke langit. Nggak, jadi balik lagi ke tadi, Bu. Tuhan Ibu nggak menciptakan kejahatan. Enggak dong. Tapi Tuhan Ibu menciptakan free will nggak? Dia menciptakan kebebasan, ya, free will, kebebasan. Yes. Dengan Makanya- Tuhan Ibu menciptakan kebebasan, dia masa nggak tahu ada konsekuensinya akan ada yang jahat? Nah, memang ada yang jahat, itulah iblis. Nah, yang berarti membuat. Tuhan Ibu menciptakan kejahatan kalau dia Tidak, menciptakan sayang. free will. Tidak, Roma. Yang Iya, membuat Ani. kejahatan itu iblis. Itulah malaikat yang dibuang dari surga. Itu yang membuat kejahatan. Dia sekarang bersaing dengan Allah. Jadi Tuhan memberikan free will kepadaku. Apakah Aduh. aku mengikuti ajarannya ataukah aku mengikuti ajaran iblis? Disambung deh, Romo. Oh. Ya. Memang Mesti benar begitu keadaannya, mesti say. kerja nih. Ih. Maha benar Saya Allah nggak dengan segala mampu. firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Padahal aku nengok Bang Jibril senang suaranya itu loh. Suaranya itu membuat aku Barakallah. Bung Nggak Jibril, terima mampu kasih. saya nggak mampu karena Tuhannya Bu Darni dengan Tuhannya orang Yahudi itu sudah beda Tuhan, Bu. Udah aku ya sama Tuhan kami. Apanya yang Tuhan kami sama? tetap Yahweh. Yahweh juga Tuhan kami, tetapi Tuhan kami itu turun menjadi manusia, firman-Nya menjadi manusia, itulah Yesus. Nggak berani dong kami membeda-bedakan Allah yang lain, tetap kami mengikuti. Makanya kitab perjanjian lama tetap ada di Alkitab ini, kami bawa selalu Taurat. Karena kan kebenaran itu. Mana berani kami membuang Taurat itu. Itu terus sambung menyambung. Bu, izin Bu. Yes. Assalamualaikum. Ibu baca Efesus 2 nomor 15. Abis itu saya mau izin turun ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun kalau udah kasih ayat lah. Jadi kayak mana membahasnya? Mananya Efesus ini? Udah. Efesus 2 ayat 15.
Ini semuanya adalah kasih karunia. Ya. Ayat 15. Oke. Dipersatukan di dalam Yesus. Ya, benar kali. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Ya, dengar ya, hukum Taurat untuk diciptakan menjadi keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi hukum Taurat itu disatukan di dalam Yesus menjadi manusia baru. Udah? Jadi setiap orang pengikut Yesus wajib melakukan perintah-perintah. Bukan kita buang itu. Paulus mengatakan bukan dihilangkan hukum 10 itu, tetapi dipersatukan di dalam Yesus. Itu maksudnya ya, saya. Makanya kami umat Masehi Advent hari ke-7 masih setia kepada hukum Taurat. Itu kami masih tetapkan, pendeta-pendeta kami wajib mengumandangkan itu, karena itu perintah langsung dari Allah. Nah, Paulus juga mengatakan di Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Yesus juga mengokohkan 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Makanya kami umat Advent masih setia kepada itu, gitu. Saya silakan. Romo, ada si Kepas rupanya. Waduh, Romonya kepental. Kok ada Kepas jadi kepental, Romo? Ada apa? Kepas, selamat siang, Kepas. Iya, selamat siang, Ito. Bu Derni, Siang, masih boleh pagi saya sih. bicara sedikit? Halo, Bu Derni, selamat siang. kalau dengar Anda ngomong ya, kelihatan sekali Anda ya, dari sebelah kiri ngambil punya Yahudi ya, Yahweh tadi bilangnya. Nanti ngambil pula dari Islam, muncul pula Allah gitu. Emang Kristen itu nggak punya Tuhan ya, Bu Derni ya? Ya, nggak apa-apa sih. Kita wajib mengambil Nggak apa-apa itu kebenaran dasarnya yang dari apa, Bu awal. Darni? Anda katakan nggak tunggu apa-apa dulu. itu dasarnya apa? Apa dasarnya? Kan kita kan penciptaan Tuhan, kita kan umat Tuhan, bukan orang Yahudi Memang saja kan. agama Bu Umat Darni itu Tuhan. nggak punya Tuhan, Emangnya nggak ibu punya aturan. termasuk nggak ibu umat Tuhan? Kutanya dulu ibu. Sehingga Anda itu bisa ngambil sana, ngambil sini. Iya. Ya. Sekarang kutanya ibu. Bergantung di sana, Ibu bergantung dan di aku, sini gitu apakah loh. ciptaan Tuhan atau enggak? Saya Ciptaannya tanya kan? dulu, kenapa bisa begitu Bu Darni? Wah, itu harus kita ikuti karena itu firman Tuhan. Awalnya diturunkan kepada Yahudi. Nggak boleh itu kita hilangkan. Itu adalah kebenaran yang dari awal. Kebenaran apa yang diambil dari Yahudi, Bu Darni? Nggak masalah, mereka nggak ada komentar. Nggak pernah mereka menuntut orang Kristen. Siapa bilang nggak ada komentar? Lihat mana dalilnya? Buktinya Di mana ada Kristen di dalilnya ada Palestina sana, penuntutan? di Yerusalem sana itu dibenci, didoakan tiap hari. Nggak apa-apa kami Dikutuk dibenci tiap asal hari, jangan 3 kami kali. dibunuhi. Itu kan paling itu Gimana? pribadi, itu Bu, lepas pribadi. Gimana Ternyata Bu? makanya Kok pribadi? di Israel itu kan semuanya tiga agama buktinya yang diakui Kristen kan? nggak diakui di sana. Diakui 3, Kristen pertama mana paling besar diakuinya, Yahudi, Bu? yang kedua Yang paling mana besar buktinya? Islam. Kami hanya Di mana 22%. Kristen 2% di sana, di Israel. Ya, mana Jadi 3 buktinya agama diakui inilah itu? nanti Yesus yang akan mengatakan inilah yang kebenaran itu. Nanti setelah hakim yang adil itu turun. Itulah Yesus kalau kami Kristen. Kalau orang Yahudi, mereka menunggu Mesias, tapi mereka nggak tahu siapa Mesiasnya. Kalau teman-teman Islam menunggu kedatangan Isa untuk membunuh Dajjal, babi-babi dan mematahkan salib. Itu kan Nah pendapat sekarang Bu yang di antara yang ketiga itu pendapat Bu nantilah Darni kita kan tahu. belum tentu benar. Harus Itulah. dibuktikan dulu kebenarannya. Ya. Pertanyaan saya tadi, kenapa ya Bu Darni itu klaim-klaim gitu loh? Bukan klaim. Tuhan Yahudi diklaim, Tuhannya Islam diklaim. Itu dasarnya apa? Nggak bisa kita mengklaim, kita harus mengikuti ajaran-ajaran terdahulu. Ya jadi Anda mengikuti Allah kami yang Allah tauhid. kalian nggak kami ikuti, nggak ada dicatat. Kenapa nggak jadi Islam Nggak dicatat aja, Bu? di Alkitab kami mengikuti Allahnya orang Aram. Di Alkitab di dalam Ya, kenapa Yeremia pakai dikatakan Allah, Bu Darni? bangsa Israel Kenapa pakai? berperang memerangi bangsa Aram. Bangsa Israel Bu Darni, memerangi bangsa jangan Aram. ngecek terus Bangsa dong, Aram ini satu-satu, Bu adalah Darni. wilayahnya Bu Darni. Suriah, Turki dan yang lain-lain. Bu Darni. Suriah itu. Nah, Ibu mereka ini Darni. semua penyembah di luar Ibu daripada Darni. Allahnya Anda orang ngomong Israel. sendiri. Gitu. Anda ngomong sendiri, Bu. Satu-satu dong. Iya, aku dipotong-potong. Maunya tunggu dulu aku siap. Satu-satu lah. Karena kan Oke, saya juga Ibu belum sekarang. selesai. Ibu sekarang.
Saya tanya, kenapa Kristen itu nggak punya jati diri gitu loh? Ngambil Yahweh dari Yahudi, ambil pula Allah dari Islam. Jadi Tuhannya Bu Darni itu siapa? Udah, aku jawab. Ya, Tuhan kami Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus ini adalah firman-Nya Yahweh yang turun ke bumi berinkarnasi menjadi manusia yang akan menyelamatkan dunia. Makanya dikatakan para rasul terdahulu, Yohanes, inilah anak yang kukasihi. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa Anda dunia. bukan Ada khotbah di dalilnya. sini. Kita nggak mau dengar. Loh, jadi ngapain turunkanlah aku? Kalau nggak mau kalian dengarkan aku, turunkan Ya aja kan, aku. Anda bukan khotbah, kita Udah, di sini turunkan aja aku dah. Yang Jadi jelas ya. satu-satu. Yang jelas Ya. itu tadi bangsa Israel memerangi bangsa Aram. Bangsa Aram itu wilayahnya Suriah, Turki, dan semuanya itu penyembah di luar dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah yang diperangi Israel sampai hari ini. Tuhan mereka Nah, jadi kalian kita itu baru tahu diri baca ya, di manusia itu siapa nggak kita ada. sebenarnya, menyembah Coba Allah yang cari benarkah tuh. Yesus atau nggak ada di menyembah perjanjian di luar lama. Allahnya Israel. Oke? Dah. Karena nggak Udah, cocok udah ini aja tadi terus. Dena. Nggak ada nama Yesus di perjanjian lama. Bu Darni kayaknya gitu. salah baca sejarah ini. Sejarah sekarang Nah, tuh, Pak dicampur Bejo, sama Ayo sejarah aku masa tanya kalian lalu. dulu. Sesuai dengan buku Yeremia itu, Israel memerangi bangsa Aram. Yang mana menurut kalian bangsa Aram? Siapa-siapa? Bukan, gini Coba. sekarang. Kalau Bu Ya, Darni jawab kan dulu udah itu, sayang. Bu Darni kan udah Advent. Tadi katanya keselamatan dari bangsa Yahudi. Kenapa masuk Kristen kalau gitu? Itu udah Bangsa mengikuti Yahudi yang semua mana pengajaran sekarang? Yahudi. Bukan semua bangsa Yahudi itu keselamatannya. Ada bangsa Yahudi umat yang sisa, yang masih setia kepada hukum dan percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kepada itu dia keselamatan itu. Kenapa Ibu gabung ajaran Yahudi dengan agama Kristen? Gak apa-apa Bu? gabung, kan itu perintah Ya, Allah. perjanjian lama Harus itu nggak wajib. kenal Yesus, Bu. Orang Yahudi itu nggak kenal. Kenapa? Kan ada orang Kristen di Israel. 2% loh orang Kristen di Israel. Betul, bentar izin tengah hiu nih, Tante nih. Iya, gini Iya kan, Uni? loh. 2% Iya tante. kan? Betul, orang-orang ini nggak ngerti Tante Darni. Mereka tuh nggak paham, mereka tuh nggak punya Roh Kudus. Jadi gini Tante. Tante Darni ini dia tuh penyembah Tuhannya Yahudi, betul kan Tante? Iya dong. Kalian tuh jangan paksa lah kalau dia menyembah Tuhan Zeus. Terus Tante Darni ini juga penyembah Tuhannya orang Yunani, betul kan? Penyembah Tuhan orang Yunani, penyembah Tuhannya orang- Ishak, Abraham. Iya, orang hitungannya Yunani kan banyak nyembah dong, Yesus. Jangan gitu, Kak Arisan. Jangan kita yang simpulkan, biar mereka jelaskan. Maksudnya kan Paulus kan mengajarkan Yahweh ke orang Yunani, betul kan Tante? Iya. Ya udah, Tuhan Tante itu Tuhannya orang Yahudi kolaborasi dengan Tuhannya orang Yunani, tapi dia tuh satu, betul kan? Iya, tetap itu. Walaupun mereka gitu. menolak kekristenan, Dia itu manusia kan tapi nantilah. bukan manusia, dia Tuhan tapi ya manusia, betul kan Tante? Dia Tuhan tapi datang sebagai manusia. Iya, dia bisa mati Datang. tapi dia kekal. Dia berkuasa tapi dia lemah gitu. Masa gak paham orang ini Tante? Aku aja paham loh. Dia satu Yesus tapi itu kan- tiga dalam satu, ya kan Tante? Iya. Iya, orang ini nggak Pribadinya- paham. pribadinya Iya, aneh loh. Yahweh aja Masa yang orang paham. kayak Kita nggak paham kok. masa penjelasan Tante dan semudah ini kok nggak dimengerti ya Tante? Kadang-kadang aku heran ya Tante. Dan Sabar aja ya yang Tante ya. paham. Kita nggak paham. Enggak, aku paham kok. Paham kan Tante aku kan? Paham nggak? Paham kan Tante aku? Tante dan aku paham. Umiri baik sama Nah, lu sama ini kan aku sayang sama Tante. Tante aja yang nggak merasakan gimana sih? Uni, aku yang nggak paham itu. Tante Darni ini kan artinya menjalankan hukum Taurat. Dia itu bukan ini Tanggung lagi Bang tapi. Bejo ini nggak paham loh Tante. Sini aku jelaskan Bang Bejo ya. Dia ini kan percaya sama Paulus yang membatalkan hukum Torah. Tapi dia tidak membatalkan hukum Torah, ya kan Tante? Bukan, Paulus mana ada membatalkan. Maksudnya dipersatukan. Iya, Efesus dalam 2:15 Yesus. itu cuman terjemahannya aja yang membatalkan. Sebenarnya bukan membatalkan kan Tante? Bukan. Iya. Kalian ini nggak paham lah, aku aja paham loh. Lanjut Tante. Kalau kita batalkan berarti membunuhlah kita. Iya kan? Iya. Berzinalah kita. Itu cuma semua terjemahan tidak aja berhari sabat. guys. Kalau Semua. kalian baca Kita itu langgar. Efesus pasal 2:15 dengan matinya Yesus setelah batal hukum Torah itu cuma terjemahan aja, artinya nggak begitu. Kalian nggak paham ya kan Tante?
Artinya dipersatukan, kan ada ayat Dipersatukan seterusnya. artinya dibatalkan itu paham Dipersatukan kalian di dalam semua. Yesus. Ah, itu. Kalian tuh nggak paham, dibatalkan itu artinya dipersatukan, ngerti kalian? Wah, Uni saya gak nyangka. Kok Uni bisa ya ini ideologinya Ya. sama kayak Bu Darni gini. Iya, aku lama-lama bisa loh. Bu Darni itu nggak dengar ya tadi kata Mbak Ripa itu bahwa Tuhannya Yahudi ya berkolaborasi dengan Tuhannya Yunani, jadilah Oten gitu loh. Tapi ibu iya kan gitu ya. Jadi ibu setuju ya ada kolaborasi Enggak, itu kan Tuhan. pendapat Bu Yuni, Uniripa. Oh Yuni? Uniripa, Siapa itu kan Yuni di pendapatnya. sini? Tadi Buktinya kan kan ibu orang iya Yahudi kan, tetapnya Bu, menolak saya Yesus. dengar. Ibu tadi Mbak Ripa bilang itu berkolaborasi antara Tuhannya Yahudi dengan Yunani itu jadilah Oten. Ya adalah Itu pendapat keyakinan ibu. Ripa. Dan Pendapat ibu Ripa seperti ya kan itu. ibu setuju tadi. Ibu Setuju, bersama Bu, Bukan Tuhan. kearisan gini. Dia kan mendengarkan pernyataanku terus dia membenarkan, tapi dia nggak setuju, bener kan tante? Nah itu dia. Kang Madu ganti moderator Kang Madu, saya nggak sanggup. Dengan Saya nggak Yunani. sanggup nengahin perempuan ini Kang Madu, ganti ayo. Udah. Terus dulu ini Rupa tanggung, pening-pening tuh tanggung biar Pak satu buat Pak. Coba terus. Dan Jadi setuju itulah ya, tuh. kesimpulan. Ada kolaborasi tadi. Nah, kesimpulan. Nah, jadi Allah kami itu siapa? Tetap Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah lagi. Kenapa ada Dia Yesus? Islam. Yesus itu adalah firman-Nya Curi aja Allah kerjanya. itu. Yang menjadi manusia itu dia kan sama. Masa kita nggak yakin kepada Allah yang Maha Kuasa? Sedangkan di buku kalian di Al-Quran juga Allah itu berbicara kepada Musa dari Beda, Mak balik Tante, pohon. beda. Kok larinya Allah ke kami sana itu, sih? Allah kami aja, nggak ada kaitannya sama Yahudi, sama Kristen udah. Iya, nggak ada. Nggak ada, Memang nggak ada. makanya Israel memerangi bangsa Aram. Iya, Bangsa iya, Aram iya. kan kalian. Apa pula Iya, iya, ini kemana-mana Iya dong, di buku Yeremia itu baca. Bangsa Israel Udah pokoknya memerangi iya. bangsa Aram. Pokoknya Tante betul itu sejarahnya begitu. Pokoknya Israel berperang dengan kalau orang Arab. pelajari, Ishak tunggu dulu, kelahi Ripa. sama Ismail. Kalau udah aku pelajari, Nabi yang Muhammad mana-mana iya, aja bangsa Aram, Ripa. betul. Iya betul. Ternyata Turki, Suria, Padang dan masuk kalian Padang. yang di luar Itu menyembah Jawa juga Allahnya tuh. Israel. Padang, Itu loh. Jawa, Turki. Maaf. Makassar, Jawa Barat. Astagfirullah. Ustaz Hanafi, kenapa diam saja Ustaz? Aduh, tunda. Hanafi gak sanggup dia menghadapi Bu Darni. Bukan karena botol, Bu Darni aku rasa ini karena terlalu Ibu pakar, Darni bukan sekaligus apologet. fakir. Bu Darni kan nggak apologet. Bukan pakar Ibu Darni, hanya Ibu Darni ini alami. Kalau gitu Ibu Belajarnya pakir alami. dong. Pokoknya Bu Darni ini adalah wanita yang sangat natural penampilnya, ya kan? Dia cuma pakai bedak 5 lapis aja, tapi dia natural banget. Bukan natural 5 lapis. Loading Aku dia. berbedak satu macam aja kok. Tante Darni, misalkannya dia pakai kaos kaki ya kan, di tangan pakainya. Jadi kalau dia malam Salah. dia bilang terus ya, oh salah ya, oh pintarnya Tante sekarang tahu bisa membedakan. Tadi kan Gitu ya. Dari situ ini aja. pokoknya cantik Tengok deh. ya. Open cam dulu Tante, kawan-kawan. tunggu, bentar. Open cam dulu sayang. Coba sayang, open cam dulu sayang. Cinta. Apa? Aduh, Aku mau open kecantikan. cam gitu. Tunjukkan cintamu yang hakikat itu dulu, hakikat dan esensial itu. Coba. Mana dia? Dan lihatlah berdetak jantung kalian kalau lihat Tante Dani itu. Ini aku nggak pakai bedak belum loh, belum pakai. Tante Dani kalau nggak pakai bedak tetap cantik. Dia nggak pernah loh, dia natural banget loh. Dia nggak pernah pakai bedak-bedak tebal loh. Pakai lah. Adanya bedak pesel malam. Ini pakai apa? Alami dia. Bu Darni nggak pakai bedak, pakai filter. Enggak, belum ada ini pola filternya. Dia umurnya walaupun udah 60 tahun tapi kayak wanita 25 tahun ya kan. Waduh, 50 Marco 50 sayangku. 50. Udah lah. Mana? Cepat Udah lah. liatin. Jangan kayak gitulah, kami tuh kangen loh. Sudahlah. Aku belum mandi. Jangan gitu lah. Belum mandi aku. Aku tadi sambil sarapan, ku dengar tadi Bang Jibril mengatakan tentang Yesus itu dari inilah, kubur di sinilah, di sinilah. Ganteng. Itu. Bu Darni cantik, jadi cantik dan ganteng. Kejar aja Bu Dani, Tante Dani. Bang Jibril itu masih sendiri Tante. Iya, tapi kan dia kan beda iman kami, nggak mungkin bersatu.
Kan bisa Loh, dibawa Bu. jadi Kristen. Udah tarik aja dia jadi Iya. Advent. Kalau mau Iman di itu dari Quran, Bu. langsung Nggak ada ini dari hari ku Biblos. jadikan. Tante, Oh. jodoh tidak mengenal usia dan agama. Sikat. Lagian Uniripa, Bu Darni ini udah 20 tahun loh menjanda, udah kayak harimau yang mengaung ini, kelaparan. Wow. Bayangkan 20 Sekali tahun meledak, nggak pernah disentuh sekali meledak laki-laki, langsung coba. muncrat ya tante ya. Kurasa begitu ketemu malam pertama, nggak ku kasih dia keluar. Jangan sampai lepas. Tapi teringatnya aku sudah tidak mencintai Bang Juma lagi. Bocil, Kan ada keluar pacar dari Bang room Juma, ini, kan ada bocil, Mbak De. bocil, keluar dari room ini, bocil. Dengar tante. Uniripa, Dengarkan aku nasihatku. mundur dari Mbak De. Mbak De lebih cantik dari aku. Dengar Nggak ya. mungkin dong. Bisa jadi. Jadi beralih nih pembicaraan nih. Iya, bukan dari open gitu camp tante. menjadi apa tuh? Ya, jadi bukan gitu tante. Bisa jadi ya kan. Memang Kak D cantik dari tante. Aku akui terus terang karena aku udah jumpa ya kan. Bisa jadi tante itu seleranya Bang Zuma loh. Dengan tante yang rambut tante terkibas-kibas itu, ya kan? Dengan handset tante yang warna pink yang melekat di kepala tante kayak nggak pernah bisa copot lagi seumur hidup itu ya kan. Bisa jadi Bang Zuma tertarik loh tante. Kita kan nggak pernah tahu. Enggak. Bukan wanita waras, Uniripa. Kalau wanita waras, kalau sudah kita lihat mereka berpasangan, jangan kita lagi mendekat. Mereka kan mereka siapa bilang mereka kan belum menikah sebelum Iya, janur tapi mereka kuning. sudah Dengar kata itu Plato. sudah Plato 90% berkata, itu, Umi. Enggak lah, jangan sok tahu. Plato berkata, sebelum janur kuning melambai selebeo, sikat tante. Sebelum mereka dipersatukan menjadi daging satu daging, sikat tante. Sikat. Enggak. Sekarang udah cintaku sama Bang Juma udah nggak ada lagi loh, Umi. Paling Jadi aku tante sudah berubah? hanya ngintip-ngintip di bawah aja, nengok dia bicara itu aja. Jadi sekarang tante sudah beralih ke Bang Jibril. Tante siap saingan dengan banyak Enggak wanita. juga, Jibril. Tante kenalkan ini Ustaz Napi. Kejar tante, kejar. Gigit. Aduh. Tan, ayolah berbicara Tan. Karena kalau nggak ngomong ke Ustad, habis nah. Dikasih Uniripa lah Ustad Anapi. Gini teman-teman ya, gini. Ini aku kasih tahu aja. Tante dan ini bukan untuk didebat, nggak usah. Jadi kenapa? Maksud aku tuh gini ya. Tante Dani sudah mengatakan bahwa malam adalah siang, isi adalah kosong, kosong adalah isi, putih adalah hitam, hitam adalah putih. Itu kan ya nggak, bagaimana mau mendebat? Coba aku tanya dulu. Sama kayak kalau aku jumpa sama kawanku ya kan, enak nggak itu nasi itu, bubur Manado contohnya. Bubur Manado enak nggak? Ini baru masuk. Kalau analogi kayak gini baru masuk. Yang kemarin-kemarin ada yang nggak masuk analoginya. Bubur Manado enak nggak? Enak kali pun. Aku nggak suka. Aku suka nasi Padang, nggak tahu. Kayak gitu kalian berdebat sampai mati nggak akan pernah ketemu. Nah, iya. Maka tugas kita sebagai umat Islam itu mengeksplor. Nih kalau aku pribadi ya. Makanya aku dari itu nggak mau aku debat Tante Darni. Dan aku udah berhenti mendebat Tante Darni itu sejak sebelum Abraham ada. 3 kali aja ya sebelum mendebat Tante Darni itu aku ingat baru berapa kali 1, 2, 3. Kalau gini, jadi kalau sesuatu itu sudah paten bentuknya kayak gitu, nggak bisa lagi mau diluruskan, dibengkokkan, nggak bisa. Ngapain capek-capek meluruskan dan membengkokkan? Itu hanya akan melukai tangan kalian. Nah, kecuali, ini dia triknya. Ini bukan aku mengajarkan ya. Bukan aku sok-sokan lah, itu kalian punya hak sendiri umat Islam. Kecuali memang kita bertemu dengan orang-orang tersesat. Kita kasih petanya, ini loh Pak, petanya Bu. Tante Dan ini bukan orang tersesat. Dia penyesat, tahu kalian? Jadi nggak boleh bedakan. Jadi kalau Tante Dan ini kokomalku suatu saat nggak akan ku debat agamanya, ku suruh dia jelaskan. Pokoknya Tante jelaskan agamamu Tante. Iya, itu. Jangan kau berhenti, jangan kau mundur 1 jengkal pun kau menjelaskan agamamu. Katakanlah Tuhan kau Tuhan orang Yahudi pokoknya. Tuhanmu itu ada Tuhan orang Yahudi yang telah mengambil istrinya Saul dan dibagikan kepada Daud. Gitu caranya. Nggak usah kita debat. Ngapain?
bagusnya Bu Darni ini kan Uniripa, dia catat di bukunya tuh nanti apa yang ditanya-tanya, tapi hanya tentang yang Bible aja nih ya, yang kaitannya dengan yang didiskusikan. Kalau yang dikoreksi kayak tadi tuh dikatakan Tuhannya Yahudi itu menciptakan free will, menghasilkan perbuatan orang bebas sehingga ada kejahatan. Ini nggak dicatat nih. Nggak mau dia nyatatnya kayak gini-gini nih. Padahal panduannya udah betul. Advent itu berpandukan Taurat ya. Tapi separuh, nggak mau semua. Yang Tuhan bukan manusia, bukan anak manusianya nggak diambil. Tetap aja Yesus anak manusia dianggap ilahi. Kayak mana bang? Itu kan kebutuhan. Bu Darni begitu kebutuhannya. Kalau lagi berhadapan dengan abang diambil ayat ini. Makanya Bu Darni dicatat nggak yang tadi tuh di buku tuh? Kalau yang kucatat itu yang perlu banget. Kalau nggak perlu ngapain dicatat? Mana ada Tuhan menciptakan kejahatan? Pokoknya Enggak aku dong. salahkan ya. Aku akan menyalahkan Bang Bejo kalau mendebat Tante Darni. Aku akan menyalahkan Bang Jibril. Kalian, aku bilang gini ya, kalian para lelaki. Ripa, kalian nggak apa-apa mendebat aku. Enggak. Aku jawab. Aku kalau ada laki-laki muslim yang mendebat Tante Darni, aku bilang sama dia, kau debat Tante Darni bang? Iya. Tante Darni itu nggak bisa kau debat. Cocoknya kau nikahi bang. Oh gituin. Udah lah ya Tante, pokoknya Tante semangat ya. Tante jangan kendor. Jangan hilang rambut Tante sehelai pun demi menyebarkan ajaran Tante. Pokoknya Tante harus semangat mengatakan bahwa Tante itu, Tuhan Tante itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, pribadi kedua, pribadi ketiga, tapi mereka satu. Pokoknya Tante ngomong aja kayak gitu sampai mati. Aku menemani Tante, pelindung. Barang siapa yang menyakiti Tante berhadapan denganku, oke? Ku colok matanya. Pokoknya Tante suatu saat harus ngobrol dengan Blender. Blender itu salah satu pria idaman dunia Tante. Sering aku ngomong sama Blender. Iya. Asik kan sama Blender kan? Ribut. Dunia ribut. Cobalah dekati hatinya, Tapi sentuhlah gini, hatinya. Uni Ripa, teman-teman yang lain, maunya kalau kita udah naik di room ini, kita maunya jangan ada keluar kata-kata yang nggak benar. Nah, kita kan semua, kalau kita mengaku Tuhan kita memang Tuhan yang benar. Kalian mengaku Tuhan kalian yang benar, kami juga seperti itu. Tunjukkan dong kita umat-umat Tuhan yang memang punya sopan santun. Gitu. Kayak aku ya kan Tante punya sopan santun kan? Kadang enggak. kadang kau menghujat seluruh Alkitab itu. Sebenarnya kan menghujat, terjemahannya kayak gitu, aslinya nggak menghujat Tante. Coba Ripa, bayangkan Ibu Iya sama umur kayak 50 itu tahun. Tante, sama kayak Efesus 2:15 tertulisnya membatalkan tapi menyatukan. Sama aku sebenarnya terlihat menghujat, sebenarnya aku memuji. Bukan, kalian baca di sini, nggak kalian baca seterusnya. Jadi makanya jadi salah dia. Bukan gitu. Terkadang nggak cukup waktu Tante. Kadang kita dibatasi waktu. Maka aku baca satu kitab di hadapan Tante ya kan. Sekalian aja aku duduk di gereja aku baca siang malam kitab kalian. Makanya Paulus dan Yesus itu nggak mungkin membatalkan hukum Taurat. Nggak mungkin mereka membatalkan Tante. Nggak mungkin. Nggak akan. Itu orang-orang Trinitas yang di Protestan kan semua baris sabat dia. Nggak makan babi mereka. Kan nggak ngebatalin hukum Taurat kan. Kelihatannya aja mereka makan babi ya kan Tante. Aku nggak mau mereka loh. Jangan. Aku sekarang Advent. Nggak ada itu. Mereka kelihatannya aja makan babi. Padahal yang mereka makan bukan babi Tante. Aku nggak mau. Itu babi rohaninya itu. Enggak. Mereka juga termasuk Enggak teman-teman Tante, seimanku. jangan kau bilang di mereka dalam itu Yesus. pemakan babi. Mereka nggak pernah makan babi loh. Mereka tuh kelihatannya aja makan babi karena mereka tidak membatalkan hukum Taurat. Kelihatannya aja mereka membatalkan hukum Taurat. Kalau menurut kalian di ajaran Advent itu sudah ada kebenaran kan? Benar kali pun Advent itu yang lainnya bidat. Tante aja yang betul pokoknya. Aku seumur hidup ya. Pokoknya semua Kristen Tuhan Tante yang paling betul. Yang lainnya tuh bidat. Makin cantik kau kayak gitu. Cantik aku ya. Masya Allah. Aku pun sadar loh kalau aku tuh cantik sebenarnya loh. Ya. Sama kita kan sama-sama cantik. Sama lah. Kita kan sama. Wajah kita mulus. Kita nggak pernah pakai bedak kita ya kan. merebutkan si Jibril. Bersaing kita. Ayo. Kita buka persaingan ini. Sekarang kita buka persaingan. Dengar 398 orang ya.
Mulai detik ini aku dan Tante Dani akan bersaing mendapatkan hati Bang Jibril. Tante siap? Tahu Tante makanan kesukaan Bang Nggak mau Jibril? aku merebut-rebut pria, enggak kelasku. Enggak, aku kan Harus nggak ada aku yang hubungan apa-apa dikejar-kejar sama- cowok. Aku nggak anjay. mau ngejar cewek. nanti cowok. Yang kalau sabar gitu ya kamu- Bang Jibril yang sabar Nanti ya. akan kubuat Bang Jibril ngejar Tante Dani. Jadi gitu, say. Udah close dulu, close up. Bu Darni ini ada saudara Bu Darni ini, Pak Mangrub. Coba sama enggak kira-kira ini pemahamannya sama Bu Darni? Bidat pokoknya, bidat dia Siapa? ini. Mangrub. Mangrub apa itu? Metodis Kristen kah? dia Tante Iya, Kristen Kristen dia. apa? Coba kita tanya Tante ya. Kita pastikan dia harus sama dengan Tante. Kalau nggak dia Tapi bidat. tunggu dulu, kupotong. Tapi nanti kan Uniripa dan teman-teman semuanya, kita nanti dihadapkan ke tahta pengadilan, nggak dikatakan, hei umat Advent di sini, Aduh, Ustaz hei tahta di HKBP di bawah-bawah. sini, hei Islam di sini, enggak loh. Nggak gitu Nggak kan ada. Tante. Pokoknya besok barang siapa yang memanggil Tuhan masuk surga lah semuanya pokoknya. Enggak. Tuhan, enggak ya? Siapa yang menuruti kehendakku, siapa yang menuruti mampus hukum-hukumku, kalian. yang beriman kepada aku Tuhan dan Juru Selamat, di sebelah kanan domba-dombaku. Artinya aku masuk surganya Kristen gitu Tante. Artinya aku nanti masuk surganya Kristen. Ini tadi pernyataannya Bu Darni bagus itu. Nggak ada nanti ditanyakan tentang Advent enggak. Tapi nanti Nggak kalau ada. di Islam Bu Darni, Mana kalau di ada? Islam ditanyakan siapa Tuhanmu. Wah, Bu Darni jawabnya siapa nanti? Bukan, nanti kan kita Nggak punya ada catatan ditanya-tanya tersendiri. pokoknya. Selagi Itu kalian udah menerima ada loh yang Yesus. mencatat dosa-dosa kita sudah ada. Pokoknya kalian nggak ditanya. Selagi kasih kalian. Hello there. How are you? Bahasa Inggris, aku nggak tahu bahasa Inggris itu. Hello Unirifa, how are you guys? So asik lu. Oke. Iya, Uni kan saya kan asik, selalu asik. Hello. So asik lu. Kata Uni Apa? bilang harus punya etika yang baik, makanya saya hello dulu kan, ya. Ih, so asik. Loh, Tante, iya. tengok Tante. Saya Tengok pernah- Tante. Dia tuh bidat Tante. Dia Tante ya. Dia bilang. Masa dia bilang Tante, yang mati di tiang salib itu manusia Tante. Iya dong, Kali. iya juga, kami juga iya. Oh, kalau gitu dia sama Tante Uni, berarti nggak Uni bidat. dengar Uni. Uni. Saya salah satu orang yang mendukung Uni untuk mengkaji untuk membuat catatan buku ya buat Pokoknya Bang Mangrove selagi bisa menghadapi Tante Darni berteman sama aku. Kalau kalian kalah melawan Tante Darni, Enggak. jangan berteman sama mana aku. Tante Enggak mau aku Dani? berhadapan dengan teman-temanku Kristen. Maaf, karena Tuhan kami satu, Tuhan Yesus. Oh. Iya dong. Ya. Tunggu dulu Tante. Tanya dulu dia Tante. Jangan-jangan dia makan babi. Ah, itu urusan dia. Yang jelas ada ayat di dalam Alkitab mengatakan di dalam orang nggak Yesaya dibatalkan. 66 ayat 17 yang memakan babi dan binatang menjijikkan dan tikus akan dimusnahkan. Rasain Ada kok, Bang ayatnya. Jadi kalau Bang Rup mau makan itu urusan Bang Rup. Aku nggak berani menghakimi. Rasain. Kami sesama anak Tuhan kami Yesus. nggak bakalan, kami tidak bakalan dimatikan karena kami Uni. Kalau yang nggak disunat, kalau nggak sunat, Mbak Darmi ya, Mbak Ya, Darmi dia aja. Darni. Ya, dia aja nggak menghakimi. Uni udah menghakimi saya loh, secara tidak langsung loh. Bukan, aku ini di sini mewakili Tante De Arni. Tadi Namanya bilang, De Arni ya. Apakah Aku coba mewakili- kita tanya aku apakah dia mensupport- makan babi? Aku pendukung Tante De Arni loh. Aku tuh pendukung go Tante De Arni. Go. Siap. Mantap sudah. kan jadi kan itu ditanya tadi tuh Bang Mangrove makan babi apa enggak gitu, karena katanya Bu Darni Tuhan yang memponis, yang menghakimi, bukan Bu Darni. Orang tadi. kalau ateis aja makan, saya pasti makan dong. Tapi lihat kondisi dan Udahlah Jadi pokoknya nggak ya. salah Bu Darni. Pokoknya kalau Tante Darni ya, kalau ada orang yang mendebat Tante Darni, aku bilang, ya. Kalian gak ada kerjaan, kalian Tante Darni kalian debat, kalian nikahi dia. Udah udah ya. saya minum es jeruk hangat, sakit Gue redang. nanya nggak? Nanya nggak gue? Kalah. Gue nanya. Aku sengaja biar kita cerewet, sama-sama cerewet. Yaudah lah ya. Lanjut Bang Mangrove dan Bu Darni. Oke, makasih Kakak Uni. Makan babi nggak Bang Mangrove? Biar jelas tadi tuh. Saya ditanya. makan dong, makan tapi lihat dulu dagingnya, babinya enak apa enggak gitu. Berarti tadi kata Bu Darni kan Tuhan akan memusnahkan. Gimana tadi Bu Darni? Pasti dong, karena saya Yesaya 66 ayat 17. betul, karena saya bukan pengikut para nabi dulu. Saya itu pengikutnya Kristus sebagai
tubuh yang mulia, yang sempurna, dan yang adil. Dan free will buat kita tuh untuk membebaskan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut dan keluar ke jamban. Dan sesuatu yang keluar dari dalam lewat itu baru namanya, jadi hati itu yang perlu ya. Hati yang lebih penting. Contohnya saya mau maling tapi pura-pura ini, kalau kalau kita nggak pakai hati bagaimana bisa? Ya kan? Jadi segala sesuatu, termasuk saudaraku yang di Muslim semua di sini, semuanya harus pakai hati, itu jadi pusat, ikon sentral untuk memonitor. Berarti benar Pak Mangrub. Berarti ruhani itu lebih penting bagi Pak Mangrub ya. Yes, lebih penting dari mantap. Itu juga karena ada sunat rohani gitu kan. Betul Bener Bang Abu ya, strong. Wah, ini Bang Bejo nggak paham Pak Mangrub. Silakan Bang Bejo. Bukan itu Bu ya. Maksudnya kan yang dikatakan Bu Darni tadi, Advent itu mengajarkan untuk selamat gitu. Iya, kalau dia nanti akhirnya dimusnahkannya kata Tuhannya, berarti kan nggak selamat Bu Darni. Jadi Ya? maksudnya gitu kan? Yesus bukan berarti segala sesuatu yang masuk ke perut, tapi segala sesuatu yang keluar. Bukan. Artinya ucapan kita tuh apa benar dengan kasih apa tidak gitu loh. Iya, Tapi teman-teman makan boleh, semua. tidak semua orang Kristen makan kok, tapi semua itu namanya free will from God ya. Kita harus paham itu dulu ya. Jadi Jadi itu Akhi aja sih. Bejo, memang Oten ini terutama Pak Mangrub ini serba ruhani gitu kan. Yahudi ruhani, sunat Betul. ruhani, sunat hati kan. Saya seperti Bu Darni tadi, saya nggak menghakimi semua orang. Jadi manusia itu punya pilihan karena Allah menciptakan kita manusia agar dapat bebas, tidak seperti hukum Taurat seperti yang dikatakan Paulus. Kalau kita semua melaksanakan hukum Taurat, kita sesat karena kita tidak bisa melaksanakan dengan seluruh hukum Taurat itu. Allah memberikan 10 perintah Allah aja susah, apalagi sampai 613 hukum Taurat. Bagaimana kita bisa manusia yang tidak sempurna dengan latar belakang berbeda, ekonomi lah. Bagaimana kita bertahan seperti Nabi Daud, ya kan? Itu maksudnya Bang, ya. Jadi kita sama-sama seperti seperti Nabi Muhammad, kita akui kita harus saling ikut teladannya yang benar itu kan. Tapi yang ada perintahnya, benar-benar ada perintah Bang, sorry to say, saudaraku Muslim kadang nggak ada hadisnya di Quran. Enggak, begini Akhi Bejo. Saya heran ini Pak Mangrub, ketika ada Uniripa kok halusnya minta ampun ya. Unirifa tuh sebelum By Strong punya kok. Dari awal permulaan dia baru kuliah. Tapi tidak face to face, hanya bersuara terus-terus. Dulu nama saya itu Agape. Wah, jangan-jangan naksir ini Pak Mangrub. Bukan naksir, memang karena saya senang sama Uni itu, kenapa senyumnya itu loh, ayu. By Strong kok ngomong ya. Silakan lagi. By Strong loh, kemarin kejar. Maaf Bang, kemarin saya nggak bisa masuk, kan nggak punya waktu Bang. Makasih. Bang Mangrub, di antara yang tadi Bang Mangrub bilang yang nggak mungkin bisa dilakukan manusia itu apa, yang mana aja dari hukum Taurat itu? Harusnya kan bisa tuh, harusnya ya. Maksudnya secara general manusia kan tidak semua mungkin termasuk saya Bang. Hukum 10 hukum perintah Allah itu. Jadi contohnya contohnya kan Gini, makan Bang, babi Bang tadi Deli. nggak bisa. Sebentar. Terus Sebenarnya gini, bisanya kita lakukan. Kan itu itu bukan udah bisa, Mas. perintahnya. betul bisa. Maksudnya tidak semua orang kan. Tadi saya bilang secara general kan tidak semua orang melakukannya. Ya itulah yang harus kita kejar. Kita kan mau Betul. mengejar keselamatan. Iya betul kan. Iman tanpa perbuatan mati. Yes. Yakobus ya. Yakobus berapa? Bu Darni? Yakobus 5 ayat 19. Saya itu digelap loh. Iya. Tadi betul. Jadi dia harus sejalan. Kita Betul, sudah memilih sejalan. Yesus juru selamat kita, dan kita harus tetap setia kepada hukum-hukumnya. Yes, Itu betul dia. sekali. Barulah kita selamat. Amin. Indahnya kan? Apa susahnya? Ngapain kita lagi membangkang? Makanya yang berat dari hukum itu sama Pak Mangrub yang mana aku bilang, supaya bisa diajari bukan Pak. bagi Bu Darni, saya karena Bu Darni kan di Advent bisa dia buatnya. Betul. Kita manusia jasmani yang kita kan punya roh tubuh jasmani ya, punya emosional secara sebagai manusia itu kan, maksud saya itu secara general tidak seluruh manusia, tidak semua manusia, bukan aku loh. Termasuk masing-masing bisa kontrol dirinya dengan hatinya itu.
Makanya hati itu sebagai pusat ikonnya untuk mengontrol diri gitu loh. Dibantu dengan Roh Kudus. Kalau yang bagi percaya, kalau nggak percaya monggo. Ngono loh, Rek. Itu aja Bu Darni ya. Saya sepaham dengan Bu Darni, termasuk Bang Bejo. Bang Bejo, katanya akhi sepaham antum sama Pak Mangrub. Bener itu akhi Bejo. Terus paham sama Bu Darni tadi, karena dibilang itu kan melakukan hukum Taurat di Advent itu supaya selamat gitu. Jadi apa yang dilarang di hukum Taurat itu harusnya jangan dilakukan supaya selamat. Karena ada ancamannya, kata Bu Darni tadi kan Tuhan yang memponis, menghakimi kan, akan dimusnahkan. Berarti kan dia nggak selamat nanti di akhirnya. Kalau di kata Yesus itu kan untuk di mendapatkan hidup yang kekal, pengajaran keselamatan itu kan. Ada satu di bawah kayaknya. Kalau misalnya dimusnahkan berarti kan nggak mendapat hidup yang kekal gitu Bu Darni kan ya. Juga ada dalilnya juga di sini. Ini dikatakan sini. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya. Berarti kalau kita mengenal Allah, kita harus menuruti hukum-hukumnya. Nah, terus 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, bayangkan itu. Seorang Ya, berita berarti maaf, maksudnya kan ada berarti nggak teman mengenal, datang. cuma ngaku-ngaku kenal gitu kan. Iya. Mungkin gitu banyak maksudnya. itu. Aku kenal Bang Allah, Mangrub. aku kenal Allah. Tapi kita tidak menuruti apa perintah-perintahnya. Bagaimana kita mau selamat? Iya kan? Iya, sementara keselamatan harus mengenal, salah satunya Tuhan harus mengenal kan. Harus Iya, mengenal dan dia. menuruti perintahnya.